Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ilmu penyakit kewanitaan. Jadi ilmu penyakit kewanitaan ini semoga bisa jadi salah satu pintu untuk kita semua bisa menjadi wanita yang jauh lebih baik, terutama saya sendiri. Bismillah. Jadi teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang ilmu kesehatan kewanitaan, jadi ilmu ini insya Allah mencakup banyak hal, dan ini juga saya lakukan banyak dari referensi-referensi yang saya baca, begitu pula dengan guru-guru yang sudah saya dengarkan nasihat-nasihat beliau dan lain sebagainya ya. Jadi yang pertama kali, sebelum kita lanjut ke ilmu penyakit, pertama kali yang harus kita lakukan sebelum kita belajar adalah mencari prioritas apa yang harus kita pelajari. Jadi misalkan nih, kita mau belajar ilmu fikih, ilmu nahwu, dan lain sebagainya. Tapi ternyata besok kita ada ujian ilmu fikih. Kita mau belajar mana dulu nih? Tentunya kita akan belajar ilmu fikih dulu kan hari ini. Baru setelah ilmu fikih selesai, kita belajar ilmu yang lainnya. Karena ada ujian di balik itu, dan itu menjadi prioritas. Apapun yang kalian lakukan, pastikan kalian harus menentukan prioritas. Seperti kita hidup ini, harus tahu prioritasnya. Apa yang harus kita lakukan? Problematika atau masalah yang bisa disebut juga sebagai penyakit utama dari manusia, terutama kita adalah seorang wanita, itu adalah tidak tahu tujuan. Tidak tahu tujuan hidup mau kemana, bagaimana, dan lain sebagainya. Kebanyakan itu masih ingin seperti yaudah jalani aja, mau ngapain jalani aja, padahal di dalam kehidupan ini kita banyak mengemban amanah-amanah dari Allah ya teman-teman ya. Kita harus menentukan tujuan hidup. Itu merupakan penyakit juga untuk kita sebagai wanita. Jangan-jangan kita lupa tujuan hidup kita ya teman-teman. Jangan sampai kita lupa tujuan hidup kita. Akan kemana kita? Oh, aku udah selesai kuliah nih, jadi yaudah tujuan hidupku selesai, aku cuma tinggal kerja, terus ini menggapai apa yang belum aku gapai gitu. Tapi ternyata tujuan hidup utama kita adalah kematian. Mati. Jadi kita harus selalu ingat apa tujuan utama hidup kita? Mati. Kematian. Tentu kematian ini yang harus kita capai agar mati dengan keadaan husnul khatimah. Yang kedua, sebagai wanita, apa kira-kira yang paling banyak nih prioritas setelah itu? Misalkan apa aja nih? Kebanyakan dari kita pasti akan menikah kan? Betul? Kalau aku tanya nih, adik-adik nih yang baru sekolah, mau nikah enggak? Pasti mau. Kakak-kakak yang udah lulus kuliah, mau nikah enggak? Pasti mau. Atau kakak yang lagi skripsian nih, ditanyain mau nikah enggak? Pasti mau. Nah, pasti kebanyakan mau menikah, dan itu kebanyakan wanita muslim juga pasti menikah kan? Nah, itu dia. Tujuan kedua kita apa setelah kematian? Menikah. Setelah menikah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menjadi istri yang baik. Kenapa menjadi istri yang baik? Karena surga yang paling mudah kita dapat dan paling dekat itu adalah suami. Maka dari itu perlu dan sangat-sangat perlu, kalau bisa wajib kita mengetahui kewajiban kita sebagai seorang istri itu apa. Terus bagaimana menyenangkan suami itu bagaimana. Lalu
hak-hak suami apa dan lain sebagainya harus dipelajarin ya. Ternyata banyak di sekitar kita, bahkan teman-teman kita yang dekat maupun jauh gitu. Misalkan mereka mau menikah ya menikah aja, tapi mereka lupakan backgroundnya. Harus gimana sebelum nikah itu? Misalkan harus belajar dulu. Cuman modal ikhlas dan modal hijrah. Memang hijrah itu sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita hijrah, kita sudah diberi hidayah sama Allah, pergunakan itu dengan baik dan cari guru yang tepat. Bagaimana adab mencari guru dan lain sebagainya, insya Allah nanti ketika ada waktu kita bahas ya. Apalagi kita sudah menjadi istri lalu menjadi ibu, jangan sampai kita blank ya teman-teman. Kita nggak tahu nih harus ngapain dan lain sebagainya. Nah nanti cara mendidik anaknya gimana, padahal apa teman-teman, al-ummu madrasatul ula. Kalaupun kita sudah menjadi seorang istri dengan serentetan pelajaran tadi yang belum kita ketahui, ditambah lagi tiba-tiba kita jadi ibu. Nah, gimana cara mendidik anaknya? Gimana anak ini bisa menjadi anak yang soleh? Bagaimana cara mendidik anak 0 sampai 2 tahun? Bagaimana cara mendidik anak dari 2 tahun sampai 7 tahun? Apa yang harus kita lakukan? Kebutuhan nutrisi apa yang harus kita berikan? Kita harus benar-benar paham itu. Jangan cuma mengandalkan suami. Suaminya ternyata pelajarannya tentang filsafat. Tentu dia juga harus belajar tentang cara mendidik kita. Cuman kan ada juga yang penuh Quran sama dengan kita sebenarnya. Cuman bagaimana kita menjadi itu tadi, menggapai prioritas dan tahu tujuan. Nah itulah gunanya kita belajar, oke? Nah itu lagi, jangan gerundel nanti abis ini, nah suamiku nggak ngajarin ini bapaknya di demo abis ini ya teman-teman. Jangan gitu ya, kita harus baik ngomongnya, tetapan misalkan tadi habis ngaji ternyata gini-gini, sharing gitu aja ya, semoga bisa belajar bareng-bareng. Kalau belum ya kita doakan semoga terus terbuka pintu hatinya gitu. Balik lagi tadi apa teman-teman, al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama anak-anaknya. Kita harus menjadi ibu yang cerdas, menjadi ibu yang bisa memberikan contoh yang baik. Karena percuma kita cuma tanpa memberikan contoh yang baik. Ya, dulu kan action dulu, baru ngomel-ngomelnya nanti. Oke teman-teman, sekian sepertinya itu dulu yang harus kita bahas. Insya Allah 2 minggu lagi kita bahas tentang yang pertama tadi, apa tujuan hidup kita? Kematian. Bagaimana kita bisa meraih kematian, penyebab kematian gitu. Oke, cuplikan sedikit ya. Jadi mau cerita, itu ada beberapa pasien saya itu sebenarnya fisiknya itu sehat. Ada juga yang sakit, cuman sakitnya itu tidak terlalu sakit. Tapi psikisnya, subhanallah, psikisnya itu selalu, aduh gimana nanti mbak kalau misalkan saya gini, gimana nanti bu kalau saya gini, gimana bu nanti kalau gini. Aku tuh nggak mau nanti kalau gini dia, nanti kalau ini. Nah kebanyakan gitu, pikirannya itu udah berat, yang berat di pikirannya. Kalau udah kayak gitu gimana? Nanti kalau aku mati ujung-ujungnya pasti ya gitu kan. Padahal sakit itu hanya sebagai perantara ya teman-teman. Sakit itu bukan penyebab kematiannya apa, sakit stroke gitu. Tidak, ternyata sakit itu hanyalah sebagai perantara. Kalau udah mati, ditakdirkan mati hari ini ya sudah, memang sudah selesai mengemban kewajibannya. Ternyata selama kita hidup sampai mati itu kita ada tugas loh dari Allah. Penasaran apa? Ayo tebak, yang bisa nanti bisalah kirim di komentar ya. Pokoknya kayak gitu cuplikannya ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan
bisa dibantu untuk share-share ke teman-teman yang lainnya supaya banyak yang bisa ikut belajar bareng. Saya di sini juga belajar lagi ya teman-teman, masih belepotan gitu. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman yang nonton juga ya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.